di channel YouTube kami di Pojok Omah Gayeng. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme bantuan keuangan kabupaten kota untuk peningkatan rumah tidak layak huni tahun 2022. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan juga klik lonceng supaya selalu terinformasi apa-apa program perumahan di Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja. Bantuan keuangan kabupaten kota untuk peningkatan rumah tidak layak huni tahun 2022 akan sebesar 12 juta yang terdiri dari bantuan material sebesar 10 juta dan padat karya sebesar 2 juta, di mana terdiri dari 1,8 juta untuk upah 3 tenaga kerja yang akan bekerja selama 6 hari, lalu juga ada 200.000 untuk makan minum selama perbaikan rumah. Kriteria penerima rumah tidak layak huni ada 5 prioritas. Prioritas pertama sampai keempat adalah ketika rumahnya dindingnya tidak permanen seperti dinding gedek, dinding papan lapuk, dinding papan triplek, dinding kalcibot rusak. Lalu ketika 4 kriteria atau prioritas tersebut tidak ada di wilayah Bapak Ibu, maka boleh memilih rumah dengan dinding setengah bata, di mana dindingnya bisa keliling dengan tinggi 1 meter, sisanya adalah dindingnya tidak permanen, seperti kalcibot rusak, papan triplek, atau gedek. Atau bisa juga dinding batanya ada di depan, lalu kanan, kiri, dan belakang adalah dinding tidak permanen. Selain itu, rumah yang akan dibantu adalah rumah yang memang atas nama pemilik itu tersendiri gitu. Lalu juga tidak berada di kawasan larangan pemerintah. Selain itu, karena ini merupakan bantuan stimulan, maka penerima wajib untuk melakukan swadaya. Sedangkan untuk tahapannya sendiri, untuk mengusulkan di tahun 2022 untuk bantuan keuangan kabupaten kota tahun 2022 ini, yang pertama adalah Disprakim Kabupaten Kota mengajukan usulan melalui SIPPD Bapeda Provinsi Jawa Tengah, yaitu di mana Bapeda dan Disprakim akan berkoordinasi untuk menentukan jumlah rumah tidak layak huni yang akan diusulkan. Nanti Bapeda Kabupaten Kota yang akan mengisikan jumlahnya. Sedangkan Disprakim Kabupaten Kota akan melakukan validasi nama-nama yang akan diusulkan untuk tahun 2022 di dalam aplikasi Simperum. Selanjutnya yaitu pengesahan DPA Bantuan Keuangan Kabupaten Kota dilakukan di tahun depan. Lalu juga pemerintah kabupaten kota mengajukan permohonan pencairan kepada gubernur yang dilengkapi oleh RKO. Lalu verifikasi RKO dan kelengkapan pencairan oleh Disprakim Provinsi Jawa Tengah bersama tim verifikator provinsi. Selanjutnya yaitu penerbitan rekomendasi pencairan oleh Disprakim Provinsi Jawa Tengah, dan terakhir adalah penyaluran pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk mekanisme validasi di dalam Simperum itu sendiri, yang pertama kali adalah Bapak Ibu harus melakukan validasi nama-nama di menu validasi di dalam Simperum. Jadi nanti di menu validasi, klik NIK-nya, lalu isi semua pertanyaannya, jangan sampai ada yang berwarna merah. Ketika sudah lengkap dan sudah upload foto dan juga mengisi titik koordinatnya, maka secara otomatis ketika memang memenuhi kriteria untuk kerusakan yang dapat diberikan bantuan oleh bantuan kabupaten kota, maka skornya akan menjadi Bankeu. Nah, ketika skornya Bankeu, maka nama tersebut otomatis akan masuk di dalam menu input usulan. Nah, silakan langsung mengarahkan kursor di menu input usulan, lalu pilih tahun 2022. Nah, di situ secara otomatis nama-nama akan masuk di situ. Lalu pilih setujui usulan. Nanti akan ada pemberitahuan bahwa usulan tersebut sudah disahkan, dan secara otomatis nama-nama tersebut akan terkoneksi dengan sistem e-planning Bapeda. Nah, sedangkan untuk simulasi di dalam Simperum, yang pertama kali tentunya adalah masuk menggunakan username dan password yang sudah diberikan untuk kabupaten kota oleh Disprakim Provinsi Jawa Tengah, lalu klik login. Ini saya contohkan ada di Kota Semarang, lalu arahkan kursor di validasi data. Di sini Kota Semarang, saya contohkan adalah di Gedawang. Di Gedawang atas nama Ngatijah di sini ya Bapak Ibu, kami informasikan bahwa yang sudah tervalidasi maka akan berwarna biru.
gambar orang tersebut dan ada informasi bahwa sudah terverifikasi, sedangkan belum, apabila belum divalidasi, maka akan berwarna hitam putih dan ada informasinya bahwa belum terverifikasi. Ini saya contohkan saja atas nama Ngatijah yang sudah divalidasi. Di contohnya di sini, Ngatijah semuanya diisi dari umur, terus pendidikan, dan catatannya jangan sampai ada yang berwarna merah Bapak Ibu. Harus semua berubah menjadi berwarna hitam. Di sini mampu swadaya, pilih mampu, jelas karena ketika tidak mampu swadaya maka tidak bisa masuk di skor kami atau skor Bankeu. Lalu ini semua diisi dan jangan rubah sumber bantuan Bapak Ibu. Kami informasikan kembali jangan rubah sumber bantuannya. Lalu di sini semua kondisinya, apakah dia punya pondasi, lalu kondisi kolomnya seperti apa, lalu bahan dindingnya apa, kondisi dindingnya seperti apa, dan arahkan kursor ke bawah Bapak Ibu karena kadang atap ini kondisi atap tidak terisi. Nah, biasanya ini akan menyebabkan skornya tidak keluar. Sudah terisi semua, tidak ada yang berwarna merah, lalu ada dia punya jendela atau enggak di rumahnya, terus sumber airnya, sumber penerangannya seperti apa, diisi semua. Lalu upload foto tampak depan dan samping dan klikkan titik koordinatnya. Cara ke titik koordinatnya adalah dengan cara ketikkan nama desa, koma, kota Semarang. Nah, di sini Semarang. Kenapa Bapak Ibu harus Gedawang, koma Semarang? Karena takutnya Gedawang ini ada di kabupaten atau kota lain, bahkan di provinsi lain. Oke, ini sudah. Ini fotonya saya gunakan foto simulasi saja karena saya tidak ada foto rumah atas nama Ibu Ngatijah, lalu klik simpan. Nah, Ibu Ngatijah skornya sudah BSPS, Bankeu bahwa Bu Ngatijah ini sebenarnya bisa diusulkan ke Bankeu maupun ke BSPS. Lalu arahkan kursor, dipilih di input usulan Bapak Ibu. Karena ini Bankap, maka pilih Bankap, lalu pilih tahunnya 2022. Sini tadi Gedawang atas nama Ngatijah. Ini contohnya Ngatijah yang lolos di skor Bankeu, lalu klik setujui usulan. Nah, di sini ada notifikasi atau peringatan bahwa apakah yakin untuk mengusulkan hanya satu, kurang dari 3. Di sini kalau misalnya memang mengusulkannya hanya satu, maka klik OK. Maka ada pemberitahuan bahwa pengajuan berhasil disahkan. Nah, ketika akan melakukan tambahan atau validasi kembali dan akan mengupdate usulannya, maka klik setuju usulan kembali gitu. Demikian dan sampai jumpa.